Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Saiful Hidayat dengan NIM 2404 0102 0030. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil project yang sebelumnya sudah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah PLSKL. Dari proposal yang saya ajukan yang berjudul Sistem Database Kepegawaian untuk Otomatisasi Perhitungan Gaji Pokok dan Tunjangan menggunakan PL atau SKL. Ini adalah timeline yang sudah saya buat dulu pada proposal awal. Kemudian analisis kebutuhan juga, yakni ada input, ada proses, juga ada output. Untuk inputnya ada data pegawai, data jabatan, juga parameter proses bulan dan tahun penggajian yang akan dihitung. Dan kemudian prosesnya ada logika bisnis PL/SKL, ini lookup gaji, kalkulasi, validasi, dan penyimpanan. Kemudian outputnya ada tabel data riwayat gaji, juga pesan status. Pada skema relasi antar tabel, pada waktu ujian tengah semester dulu kita sudah menjalankan pembuatan tabel ini. Yang pertama ada tabel jabatan dengan ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan tetap. Kemudian ada tabel pegawai dengan NIP, nama pegawai, ID jabatan, dengan virgin key-nya pada ID jabatan yang direferensikan dari tabel jabatan. Kemudian ada transaksi gaji dengan kolom ID transaksi, NIP, bulan, tahun, gaji pokok, tunjangan, total gaji, tanggal input. Kemudian origin key-nya NIP yang diambil dari tabel pegawai. Selanjutnya kita isikan juga seeding atau data dummy. Yang pertama saya masukkan ke tabel jabatan yang kolomnya ada nama jabatan, gaji pokok, tunjangan tetap dengan value-nya manager. Kemudian gaji pokoknya 10 juta untuk manajer dan tunjangan tetapnya 2 juta. Dan di sini juga ada staff. Saya asumsikan gaji pokoknya 5 juta dan tunjangannya 500.000. Kemudian saya masukkan juga ke tabel pegawai dengan kolom NIP, nama pegawai, dan ID jabatan. Value yang pertama ini NIP-nya P001 dengan nama Budi, dan ID jabatannya manajer merujuk pada jabatan yang sebelumnya sudah saya inputkan, dan seterusnya. Nah, di sini saya juga membuat function, yakni untuk menjalankan logika program yang di awal tadi. Yang pertama, untuk function ini fungsinya untuk menghitung gajinya. Yang pertama kita buat function yang bernama hitung gaji. Kemudian kita deklarasikan beberapa tipe data, ada P NIP, P bulan, P tahun. Kemudian kita deklarasikan juga beberapa variabel fungsinya untuk menampung array query yang nantinya akan dimasukkan untuk penghitungan. Dan pemrosesan dimulai. Kita ambil tabel dari jabatan berupa gaji pokok dan tunjangan tetap yang dimasukkan ke dalam variabel dan digabungkan yang diambil dari NIP. Kemudian jika hasil penghitungan ini nanti tidak ada atau kosong, maka dia akan memberikan peringatan bahwa saya pegawai dengan NIP sekian itu tidak ada. Kemudian pada total gaji, pada variabel total ini
dihasilkan dari variabel gaji pokok ditambah dengan variabel tunjangan yang sudah dihitung yang di atas tadi. Kemudian setelah semua proses perhitungan selesai, dimasukkan kepada tabel transaksi gaji yang kolomnya berupa NIP, bulan, tahun, gaji pokok, tunjangan, total gaji, yang value-nya diambil dari variabel yang sebelumnya sudah terisi query perhitungan di atas. Nah, di sini juga diberikan pesan gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk NIP sekian-sekian. Nah, setelah function tadi dibuat, maka proses selanjutnya adalah proses input atau penghitungan gaji. Di sini kita misalkan contoh yang pertama, kita ambil function tadi pada NIP ini, kemudian pada bulan ini, dan selanjutnya pada tahun 2026. Nanti akan masuk ke dalam tabel, dan untuk menjalankan atau melihat tabel itu pada kode kedua ini kita select atau kita ambil apa-apa yang kita butuhkan untuk ditampilkan, yang nanti akan memberikan output seperti yang di bawah ini. Itu. Nah, di sini kita coba contohkan langsung kita menggunakan PGAdmin 4 yang sebelumnya kita sudah buat kita masukkan tabel-tabel yang pertama jabatan, pegawai, dan transaksi gaji. Kalau kita ingin melihat hasil inputan ini, di sini sudah saya siapkan select for all from jabatan. Kita misal mau melihat jabatan apa sih yang kita inputkan, apa sudah masuk apa belum, tinggal kita run saja. Nah, di sini data outputnya nanti akan kelihatan. Kemudian jika tabel pegawai kita select, kita ambil, nah di sini berarti data atau tabel pegawai berarti sudah masuk. Begitu juga untuk transaksi gaji, jika kita ambil jalankan, maka di sini outputnya juga akan muncul jika ini berhasil. Nah, yang kedua, di sini kita inputkan yang pertama jabatan. Karena tadi yang di awal masih kosong, belum ada isinya, maka kita isi dengan jabatan. Nah, misalnya tadi yang seperti di slide sudah saya terangkan, tapi saya kosongkan lagi, tinggal kita blok yang mau dijalankan dan tinggal di run. Nah, maka akan muncul query successfully. Jika kita mau melihat tabel jabatan, kita blok aja ini dan kita run. Nah, di sini kita hasilnya jabatan tadi akan muncul sesuai dengan inputan kita. ID jabatannya 1 manajer dengan gaji pokoknya 10 juta dan tunjangannya 2 juta, dan juga staff juga masuk. Nah, di sini kita juga bisa, misal kita update, misal kita mau rubah gaji pokoknya, tinggal kita update aja jabatannya dengan kita men-set gaji pokoknya, value-nya kita rubah, misal 12 juta. Nah, nanti kita run, maka dia akan juga berubah. Nah, selanjutnya seedingnya yang selanjutnya adalah kita mengisi data pegawai. Tinggal kita select dulu, pegawai masih kosong. Nah, kita upload, kita jalankan, kita execute, successful, kita run. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah masuk.
Nah, di sini kita juga bisa mengupdate atau CRUD. Di sini kita bisa satu-satu untuk mengupdate daripada nama, kemudian update pegawai, NIP-nya, kemudian ID jabatan juga kita juga bisa mengupdate-nya. Kita juga bisa mendelete peserta ini atau data ini dengan kode delete from transaksi gaji tabelnya, di mana NIP-nya berubah ini. Kemudian misal kita mau NIP-nya ini atau pegawai ini, kita juga bisa mendelete-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini proses hitung gaji atau kita buat function tadi. Nah, seperti yang saya terangkan di awal tadi, kita blok saja, kemudian kita execute scriptnya, kita run. Jika sudah berhasil, kita coba menginputkan gaji pada NIP ini pada bulan 1 Januari tahun 2026. Kita select satu dulu aja, kita run. Oke, sudah masuk. Nah, untuk melihat hasil runningnya, kita bisa blok program ini kita tampilkan. Nah, di sini pada output datanya dengan ID transaksi 1, nama Budi, jabatannya manajer, bulan 1 tahun 2006, gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian, total gajinya akumulasi tadi 12 juta sekian. Kalau kita mau hitung semuanya, 5 pegawai tadi yang pertama sudah kita hitung. Nah, ini jika kita sudah hitung sebelumnya, kalau kita mau hitung lagi, buat lagi dengan nilai yang sama, nah maka akan muncul gaji untuk NIP bulan 1 sudah diproses. Jadi ada proses logika di sini yang mencegah untuk tidak bisa diupdate lagi. Kita abaikan dulu yang pertama, kita blok yang kedua. Sudah masuk, kita lihat, kita jalankan lagi ini. Nah, maka dari inputan tadi, maka akan muncul semua tunjangan gaji yang sudah masuk ke dalam tabel tunjangan tadi, transaksi gaji. Jika kita mau masukkan lagi, misal bulan kedua, kita upload, kita execute, sudah masuk. Nah, kita run lagi. Nah, di sini akan menambah kolom pada bulan kedua dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya kita juga bisa membuat filter, misal bulan apa yang ingin kita tampilkan. Misal gini, tinggal kita dari program di atas ini tinggal kita tambahkan tabel bulan aja. Misal ini kita run. Nah, ini bulan kedua saja yang bisa ditampilkan. Misal ini kita ganti 1, kita blok, kita run, outputnya juga akan bulan ke-1 saja yang akan difilter atau ditampilkan. Nah, sekian presentasi saya pada ujian akhir semester ini. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.